Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Tidak terasa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga di tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi setelah kita beres melaksanakan puasa, lalu kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Id. Lalu apa yang terjadi setelah kita beres melaksanakan sholat Id? Ini dia jawabannya. Sahabat nasihat hikmah, di dalam kitab Dzurratun Nasihin ada penjelasan seperti ini. Idza shamu syahra Ramadan, apabila orang-orang itu berpuasa pada bulan Ramadan, wa kharaju ila 'idihim, lalu mereka keluar untuk melaksanakan sholat Id, hari raya mereka. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, Ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrah. Wahai malaikat-malaikatku, tiap-tiap orang yang beramal meminta pahalanya. Wa ibadil ladzina shamu syahrahum, dan juga hamba-hambaku yang telah berpuasa pada bulan Ramadan. Wa kharaju ila 'idihim, dan mereka semua keluar untuk melaksanakan sholat Id, hari raya mereka. Yatlubuna ujurahum, mereka meminta pahala-pahala mereka. Ashhidu anni qad ghafartu lahum, wahai para malaikatku, maka saksikanlah oleh kalian semua bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi setelah kita beres melaksanakan puasa di bulan Ramadan, lalu kita keluar menuju masjid atau menuju mushola untuk melaksanakan sholat Id. Disitulah Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat. Kata Allah, wahai para malaikatku, setiap orang yang beramal itu pasti minta upah. Betul? Kita beramal, pasti kita minta upah. Dan begitu pun dengan hamba-hambaku, kata Allah. Mereka semua beramal di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Mereka semua minta upah. Jadi begitu pun dengan kita yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tentunya kita pengen minta pahala. Maka dari itu kata Allah, wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi di saat kita melaksanakan sholat Id, disitulah insya Allah
kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi alangkah untungnya bagi kita kalau kita beres melaksanakan puasa di bulan Ramadan, lalu kita melaksanakan sholat Id. Apa keuntungan yang kita dapatkan? Ternyata dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Fayunadi munadin, maka terdengarlah seruan. Ya ummat Muhammadin, irji'u ila manazilikum. Hai umat Muhammad, kembalilah kalian semua ke rumah kalian masing-masing. Qad budilat sayiatikum bil hasanat. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian semua telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya terdengarlah seruan yang menyerukan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW supaya kita kembali ke rumah masing-masing. Karena apa? Karena kata surat tersebut, kejelekan-kejelekan kita telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi luar biasa sekali yang terjadi pada saat Hari Raya Idul Fitri. Karena kejelekan-kejelekan kita itu ternyata telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, Ya ibadi sumtum li wa aftartum li. Wahai hamba-hambaku, kalian semua berpuasa untukku dan berbuka untukku. Faqumu maghfuran lakum, maka bangkitlah kalian semua dalam keadaan telah mendapatkan ampunan. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi setelah kita beres melaksanakan sholat Id, pada waktu kita masih duduk, Allah Ta'ala pun berfirman. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semua berpuasa untukku. Kalian semua berbuka untukku, maka bangunlah kalian semua dalam keadaan mendapatkan ampunan. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi insya Allah setelah kita beres melaksanakan sholat Id, kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita beres melaksanakan sholat Id? Jadi intinya pada waktu hari raya apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, istahidu yaumal fitri fi shadaqah. Usahakanlah oleh kalian semua Yaumal Fitri pada waktu hari raya, yang pertama adalah bisodakoh, di dalam urusan sodakoh. Jadi dianjurkan oleh Nabi pada saat hari raya kita bersodakoh. Lalu apa lagi? Wa a'malil khairi wal birri, dan amal-amal kebaikan dan kebajikan, binas sholati wal zakati, seperti sholat dan zakat. Jadi itu juga diperintahkan pada saat hari raya. Jadi bukan hanya kita bersedekah,
tapi kita juga melaksanakan amal-amal kebaikan dan kebajikan seperti sholat dan zakat. Wa tasbih wa tahlil, bertasbih dan bertahlil. Bertasbih, bertahlil pada hari raya itu juga dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu al-yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum. Karena sesungguhnya hari raya ialah hari di mana Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, karena memang sesungguhnya hari raya itu adalah hari di mana kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yastajibu du'aakum, dan memperkenankan doa kalian semua. Dan insyaallah di hari raya bukan hanya dosa kita yang diampuni, tapi doa kita juga diijabah, insyaallah. Wa yanzuru ilaikum birahmah, dan memandang kalian semua dengan pandangan belas kasih. Dan insyaallah pada saat hari raya kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan rahmat. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi itulah yang dianjurkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat hari raya. Yang pertama, sedekah. Yang kedua, kita juga dianjurkan melaksanakan amal-amal kebaikan dan kebajikan lainnya, seperti melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, membaca tasbih, membaca tahlil. Karena apa? Karena di hari raya itulah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Di hari raya itulah Allah Ta'ala mengijabah doa kita semua. Di hari raya itulah Allah Ta'ala memandang kita semua dengan pandangan rahmat. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.